bahkan kadang-kadang main sepeda, ini tidak masalah. Tentu saja tetap harus hati-hati, jangan sampai luka sunat tersebut langsung terkena benturan dengan benda-benda di sekitarnya. Misalnya main bola nanti kena bola, ya ini berisiko. Main sepeda kalau tidak hati-hati juga bisa kena ya. Maka yang penting hati-hati, jangan sampai luka sunat tersebut membentur benda-benda di sekitarnya. Kemudian makanlah makanan yang bergizi, tidak ada pantangan makan dalam sunat. Justru makanlah makanan yang bergizi, khususnya tinggi protein ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman dalam channel Makes Mudah atau Materi Kesehatan Mudah. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang cara perawatan luka sunat lem atau sealer. Teman-teman sekalian, diantara metode sunat yang sekarang banyak digemari adalah sunat sealer atau sunat lem. Kenapa? Karena metode ini akan memberikan hasil yang estetik, yang cantik, yang rapi, tapi dengan perawatan yang sangat minim ya. Mudah sekali perawatannya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sunat lem itu setelah disunat di antara mereka bisa diperban sebagai antisipasi untuk mencegah kotornya luka dari berbagai macam kontaminasi oleh debu ataupun sentuhan-sentuhan dengan celana dan sebagainya. Ketika dari luka tersebut masih keluar cairan plasma atau cairan yang bagian dari darah, sehingga cairan tersebut kadang masih juga bercampur darah, agak merah begitu, sehingga akan tertempel atau menempel di daerah sekitar kemaluan, dan ini akan membuat kotor, kesannya kotor, apalagi kalau anak itu takut membersihkan atau malas membersihkan. Oleh karena itu perban masih kadang digunakan di dalam sunat lem. Namun perlu kita sampaikan bahwa ketika anak sunat lem dengan diperban, maka perban segera dilepas, maksimal 48 jam ya, atau 24 jam cukup, karena setelah 24 jam itu secara umum darah sudah berhenti sama sekali, sudah aman ya. Kalau dilepas sudah aman. Dan kalau dilepas lebih dini, itu resiko nempelnya perban dengan luka sunat itu tidak terlalu rekat, sehingga masih mudah mengupasnya. Nah, kalau mengupasnya atau melepas perban tersebut bisa dibantu dengan disemprot cairan antiseptik atau cairan pembersih luka. Disemprot sampai basah semuanya, basah kuyup sampai medok ya, medok istilah Jawanya ya. Itu seperti itu, sehingga nanti kemudian ketika dilepas atau diklekep akan mudah. Memang mungkin ada anak yang kayak gitu aja ketakutan, enggak ya, beda-beda masing-masing anak ya. Ada yang masih sakit, apalagi kalau mungkin darahnya masih keluar agak banyak ya, mungkin rembes, ini nempelnya lebih rekat, mungkin kesakitan, maka bisa dibantu oleh pesunatnya ke dokternya atau perawatnya yang nyunat, sehingga akan mengurangi rasa takut anak, atau akan sedikit ada teknik-teknik tertentu yang bisa dilakukan oleh para pesunat untuk melepas perban tersebut, sehingga akan lepas dengan mudah juga. Atau kalau diperlukan, misalnya anakku kesakitan sekali, teriak-teriak karena nempelnya terlalu kuat, misalnya karena perdarahan ya, qadarullah, maka bisa dibantu dengan dilakukan pembiusan lagi, mungkin hanya beberapa titik saja ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak dilakukan perban atau balutan luka, maka setelah 24 jam itu bisa mandi. Tapi mandinya jangan digosok, jangan disabun, biarkan air mengalir ke situ, tidak apa-apa. Setelah itu disemprot dengan antiseptik, dibilas, ditutul dengan kasa yang sudah dibasahi antiseptik, sehingga benar-benar lukanya itu bersih. Bersihnya bersih dari cairan antiseptik, bukan dari cairan air mandi. Kemudian setelah itu bisa dikasih obat-obatan yang diperlukan, misalnya ketika kondisi kepala penisnya adalah dalam keadaan baru saja mengelupas atau dikupas, sehingga ada luka-luka yang cukup lebar, maka bisa dikasih dengan cairan tertentu kalau dibawakan oleh pesunat atau kalau diperlukan saja. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya obat diminum secara teratur. Obat yang dibawakan oleh pesunat diantaranya ada obat anti nyeri, ada obat untuk antibiotik kalau diperlukan ya, antibiotik kalau diperlukan, kadang tidak diberikan juga. Kemudian ada obat anti radang, kemudian ada obat anti alergi juga kadang diberikan. Maka minumlah obat secara teratur sesuai petunjuk ya. Kalau obat anti nyeri biasanya diminum hanya
sehari 2 hari. Kalau sudah tidak nyeri sama sekali, tidak usah diminum, nanti diminumnya setelah ada kembali rasa nyeri. Atau kalau antibiotik ya harus dihabiskan tentu saja. Ini pun sebenarnya kadang tidak diberikan. Kemudian untuk obat anti radang diberikan jika bengkak, atau jika dari awal suruh diminum ya minumlah secara teratur sesuai dengan petunjuk. Kemudian anti alergi juga bisa diminum. Di situ juga kadang ada efek untuk istirahat atau ngantuk. Ini juga bagus karena dengan anak itu istirahat, mengurangi aktivitas, maka proses sembuhnya akan jauh lebih baik. Tentu saja proses sunat lem atau sunat modern kalau digunakan untuk aktivitas akan tetap bisa, ya, bisa untuk sekolah, bahkan untuk bermain, bahkan kadang-kadang main sepeda, ini tidak masalah. Tentu saja tetap harus hati-hati, jangan sampai luka sunat tersebut langsung terkena benturan dengan benda-benda di sekitarnya. Misalnya main bola, nanti kena bola, ya ini berisiko. Main sepeda kalau tidak hati-hati juga bisa kena, ya. Maka yang penting hati-hati, jangan sampai luka sunat tersebut membentur benda-benda di sekitarnya. Kemudian makanlah makanan yang bergizi, tidak ada pantangan makan dalam sunat. Justru makanlah makanan yang bergizi, khususnya tinggi protein, ya, karena ini akan membantu proses kesembuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa luka sunat terkadang timbul kuning-kuning, timbul kayak koreng begitu, tidak masalah, itu nanti akan kering sendiri, akan mudah dikupas, jadi tidak usah terlalu cemas. Nah, kalau lukanya netes darah, ya, baik pas diperban atau setelah diperban keluar darah, maka bisa dilakukan dengan melakukan dep atau penekanan balut atau balut tekan, ya. Bisa dengan menggunakan kasa yang steril, ya, digulung-gulung kemudian dililitkan, kemudian ditekan, tunggu 10 menit sampai 20 menit, kemudian dilepas. Setelah tidak ada perdarahan, berarti sudah selesai. Kalau masih ada perdarahan, maka dilakukan hal seperti itu diulang lagi sampai benar-benar perdarahannya berhenti. Kalau tidak ada kasa, bagaimana? Bisa dengan tisu yang bersih, yang sama sekali belum dipakai, bisa dengan menggunakan tisu yang digulung atau dilipat-lipat, kemudian digunakan untuk membelit luka tersebut, kemudian dipuntir, ya, pelintir, kemudian ditekan agak keras, ya, sehingga menekan luka yang netes tersebut. Nah, ini sebagai pengganti dari kasa yang misalnya kasa tersebut sudah habis atau sudah tidak ada kasa di rumahnya. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, bahwa sunat lem ini perlu Anda ketahui, lemnya nanti akan ngelupas sendiri. Benangnya akan, kalau ada jahitannya mungkin di beberapa titik, akan lepas sendiri dan sebagian terabsorpsi atau terserap oleh tubuh. Maka ini akan terjadi pada hari ke-7 sampai ke-10. Nah, kalau sudah lewat hari 10, ada lim-lim yang masih sulit keluar atau sulit dikupas, maka Anda bisa melakukan dengan ditetesi minyak zaitun atau minyak kelapa ataupun baby oil misalnya, ataupun minyak sayur juga boleh yang belum dipakai, diteteskan di situ. Nanti setelah basah dikupas akan lebih mudah. Nah, selanjutnya luka harus senantiasa dirawat, ya, disemprot dengan cairan antiseptik, kemudian dikeringkan. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian tentang perawatan luka sunat dengan metode sunat sealer atau sunat lem, sunat yang praktis, sunat yang lebih rapi daripada sunat biasa, ya, karena sunat biasa kadang masih meninggalkan bekas berupa jahitan yang berkerut-kerut. Tentu saja tidak semua orang terjadi demikian, tapi bagi orang-orang yang memiliki bakat terjadinya keloid atau sikatrik akan membentuk hal seperti itu. Tapi kalau sunat lem ini akan meminimalisir, ya, jadi sunatnya tetap rapi, perawatannya juga cepat. Cendrawasih burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Karangreja Purbalingga saya menyampaikan.